mengamankan pengojek daring yang terlibat keributan dengan seorang bocah di jalur sepeda Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Di hari ulang tahunnya yang ke-37, Lionel Messi tetap semangat menjalankan sesi latihan jelang Argentina kontra Chile di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Janet Lee. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi edisi Rabu 26 Juni 2024. Ya, kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi, dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sebelumnya kita telah menyaksikan laga Copa America antara Kanada kontra Peru yang dimenangkan oleh Kanada dengan skor tipis saja 1-0. Ya, sementara jelang laga lawan Chile, Argentina masih mengandalkan Lionel Messi yang tahun ini berusia 37. Rolling this into the path, McAllister goes down, but the shot is in, and Julian Alvarez is broken through. And Messi. Lionel Messi slips it ahead, Martinez! Lautaro Martinez securing all 3 points for Argentina! Di hari ulang tahunnya yang ke-37, Lionel Messi tetap bersemangat untuk menjalankan sesi latihannya di New York Red Bulls. Messi selalu menjadi andalan untuk memberikan umpan terobosan matang yang mengikat lawannya seperti dalam laga pembuka Copa America 2024. Umpan matang Messi berhasil membawa kemenangan atas lawannya Kanada. Sementara jelang menghadapi Chili, Argentina tak akan menganggap remeh lawannya, dan kemungkinan jalannya pertandingan akan sulit dan sengit. Argentina dan Chili akan bertemu di Stadion MetLife untuk pertama kalinya sejak Chili meraih gelar Copa America kedua mereka di Stadion New Jersey 2016. Argentina mengincar gelar besar ketiga berturut-turut setelah memenangkan Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Sementara Chili juga tengah memperkuat diri dengan latihan jelang melawan Argentina Stadion MetLife. Laga penting di hari kedua grup A Copa America, Chili mematangkan strategi permainannya kendati tanpa salah satu pemain kuncinya. Dengan dukungan dari penggemar, Chili bertekad meraup kemenangan atas Argentina. Dengan semangat pernah meraih gelar Copa America kedua di Stadion New Jersey 2016 dengan menaklukkan Argentina dalam adu penalti dengan skor 4-1, kemudian bermain imbang saat melawan Peru Copa 2024, Chili akan menjaga asa untuk bisa menjegal sang juara dunia Argentina yang kini memimpin klasemen di grup A. Chili juga memiliki penjaga gawang berpengalaman Claudio Bravo dan menjadi pemain tertua di turnamen ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi mengamankan pengojek daring yang terlibat keributan dengan bocah di jalur sepeda Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Meski orang tua bocah sempat membuat laporan ke polisi, setelah dilakukan mediasi, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai. Sebuah video amatir merekam kejadian saat seorang bocah laki-laki terlibat adu mulut dengan seorang pria pengemudi ojek daring di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diketahui, bocah tersebut tengah membuat konten di jalur sepeda di Jalan Jenderal Sudirman. Saat ia melintangkan sepedanya, tiba-tiba pengemudi ojek daring datang dan ingin masuk jalur sepeda. Merasa jalannya dihalangi, pengemudi ojek daring itu langsung memarahi bocah tersebut hingga keduanya terlibat cekcok. Keributan akhirnya terhenti setelah pemotor yang melintas datang dan langsung meleraikan keduanya. Pasca video keributan tersebut tersebar luas di media sosial, polisi pun langsung bergerak cepat untuk mengklarifikasi pihak-pihak terkait, hingga akhirnya mengamankan pengemudi ojek daring yang terlibat keributan. Untuk penahanan tidak kami lakukan karena begitu kami berhasil mengamankan tersangka, orang tua korban langsung memutuskan untuk mencabut laporan polisinya dan menempuh jalur damai, sehingga kami tidak meneruskan perkara tersebut karena perkara tersebut sudah kami mediasi. Kendati begitu, pihak kepolisian Polsek Metro Tanah Abang mengaku telah memberikan teguran kepada pengemudi ojek daring tersebut agar tak mengulangi perbuatannya serta tak melanggar aturan lalu lintas saat berkendara.
Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, YPPS CTV Indosiar bekerja sama dengan Polda Gorontalo memberikan bantuan sembako untuk masyarakat Gorontalo. Ya, sebanyak 1.500 paket sembako dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Yayasan Kurdi Amal Komunikasi YPPS CTV Indosiar bekerja sama dengan Polda Gorontalo memberikan bantuan sembako pada warga dusun 1 desa Pentadio, Kabupaten Gorontalo. Sebanyak 1.500 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Polda Gorontalo juga turut membagikan sebanyak 8.000 paket sembako dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Bayangkara. Alhamdulillah juga dari Polda Gorontalo mendapatkan bantuan atau partisipasi dari Indosiar dan SCTV sebanyak 1.500 paket dan dari Basnas Provinsi Gorontalo sebanyak 1.000 paket. Terima kasih. Nantinya, Polda Gorontalo akan mendistribusikan paket bantuan lain melalui polsek-polsek di wilayah Polda Gorontalo. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Pertandingan Peru kontra Kanada berlangsung sengit pada laga persaingan Grup A Copa America 2024. Kanada menang atas Peru 1-0. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi, pemirsa. Seorang pria di Yogyakarta terekam kamera pengawas saat mencoba membobol mesin ATM. Hal itu ia lakukan karena mengaku kartu ATM-nya tertelan mesin. Kamera pengawas ini merekam aksi pria yang mencoba membobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di kota Yogyakarta menggunakan sebilah tongkat. Pria berusia 28 tahun itu mencoba membuka paksa pintu mesin ATM. Meski berhasil merusak paksa pintu mesin ATM, pelaku gagal membongkar mesin utama serta mengambil uang. Ia pun kabur meninggalkan lokasi. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, tersangka berhasil diringkus polisi. Dari hasil pemeriksaan, ia berdalih melakukan aksi itu karena gagal mengambil uang usai kartu ATM-nya tertelan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI bekerja sama dengan Samsung meluncurkan kartu kredit yang disebut Samsung BRI Credit Card. Ya, kolaborasi ini akan membawa perubahan untuk masa depan layanan keuangan digital di Indonesia. BRI dan Samsung berkolaborasi meluncurkan Samsung BRI Credit Card. Dengan dukungan Visa, kolaborasi spesial ini dipersembahkan untuk pengguna setia Samsung. Peluncuran di kawasan Kuningan, Jakarta ini dihadiri langsung oleh Head of MX Business Samsung Electronics Indonesia, Lo King Seng. Hadir juga Division Head Card, Digital Lending, and Asset Product Development PT BRI, Dewi Anjarsari. Samsung BRI Credit Card akan memberikan layanan pembayaran praktis bagi pengguna Samsung. Hanya dengan menggunakan fitur Samsung Pay di ponsel, konsumen bisa langsung melakukan pengajuan kartu kredit dengan mudah dan bisa dari mana saja. Jadi cukup, tadi Bu Iwet udah ngobrol juga ya, cukup buka di Samsung smartphone dengan Samsung Pay, dan di situ tinggal register, mengisi digital form, dan cukup, saya rasa nggak lewat dari 5-10 menit, maka aplikasi itu akan langsung tersimpan dan siap di approve. Hadir perdana, BRI dan Samsung kompak memberikan fitur menarik dan promo pada para pengguna, seperti layanan cicilan hingga 36 kali dengan bunga 0% dan welcome bonus mulai dari Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Selain itu, pengguna juga bisa mendapat layanan eksklusif berupa perbaikan perangkat Samsung dan diskon untuk pergantian suku cadang ponsel. Setelah itu, untuk setiap bertransaksi, customer itu juga akan mendapatkan reward point gitu ya, untuk setiap transaksinya dengan nilai hingga 1% gitu, dan ini gede banget gitu ya, rata-rata kalau reward point itu 0, sekian gitu ya, khusus untuk Samsung Card ini kita berikan sampai dengan 1%. Tadi untuk installment udah kita sampaikan juga, karena memang range
Samsung juga gitu ya untuk beberapa elektroniknya gitu kan cukup tinggi gitu ya, maka kita memberikan facility untuk bisa dicicil sampai 36 bulan sehingga customer itu semakin dimudahkan. Hingga akhir tahun ini ditargetkan ada 100.000 pengguna yang bisa memanfaatkan layanan Samsung BRI Credit Card. Mikela Winda dan Satria Andika melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, pertandingan Peru dan Kanada berlangsung sengit pada laga persaingan Grup A Copa America 2024 di Stadion Children's Mercy Park, Kansas, Amerika Serikat pada Rabu dini hari. Kedua kesebelasan saling jual beli serangan dengan sengit. Sebuah umpan yang sangat baik, harus cepat ini. Harus cepat ini, kita lihat Jonathan sikat. Gol! Kanada yang menempati posisi terakhir tanpa poin di Grup A harus berjuang keras untuk menumbangkan Peru di Stadion Children's Mercy Park, Kansas, Amerika Serikat, Rabu dini hari. Kedua kesebelasan saling jual beli serangan dengan sengit hingga menimbulkan sejumlah insiden. Apa yang terjadi harus diulang. Penya. Selesai. Babak pertama imbang 0-0 alias tak ada gol kendati sejumlah peluang tercipta. Babak kedua tim saling membangun serangan bertubi-tubi dan mencoba untuk melumpuhkan jantung pertahanan. Sengitnya pertandingan pun berujung hadiah kartu merah dan Peru berlaga dengan 10 pemain. Diganti kartu merah pemirsa. Ya, di cancel tadi kartu kuning dan diganti kartu merah. Jonathan David akhirnya berhasil memecah kebuntuan dengan serangan baliknya. Kanada berhasil menjebol gawang Peru. Jonathan sikat. Dengan kemenangan 1-0 atas lawannya Peru, kini Kanada berada di urutan kedua setelah Argentina dengan poin 3. Di informasi lain, pemirsa, datangi Kemenpolhukam, pengacara Peggy meminta Menko Polhukam untuk menegur Polda Jabar yang tidak datang ke pra-peradilan Peggy Setiawan. Sementara 4 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki jalani tes psikologi di Ditreskrimum Polda Jabar. Setelah mendampingi selama 10 jam, tim penasehat hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akhirnya keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mendampingi 4 orang terpidana kasus Vina dan Eki, yaitu Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Supriyanto. Siapa yang terakhir tadi? Supriyanto. Supriyanto bilang yang ditanyakan apa? Jarak rumah. Terus siapa saja? Itu sih psikologinya tadi tanya jarak rumah dari warungnya Ibu Nining ke Pak RT, jaraknya berapa, siapa saja, jalannya itu sih. Sementara menyusul tertundanya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akibat pihak Polda Jawa Barat tidak datang, kuasa hukum mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenko Polhukam. Pengacara mendesak Menko Polhukam menegur Polda Jawa Barat. Bukan kita di pra-peradilan itu bukan masalah menang atau kalah. Ini kan mentersangkakan, kan penahanan benar atau tidak, mentersangkakan benar atau tidak. Argumen kami berbeda, argumen Polda berbeda. Makanya kita adu di pra-peradilan. Kalau di pra-peradilan sendiri dari Polda nggak serius, bagaimana? Sementara Polda Jawa Barat beralasan ketidakhadirannya karena adanya agenda lain yang sudah direncanakan sebelumnya. Polda Jawa Barat memastikan pihaknya akan hadir pada sidang mendatang 1 Juli 2024. Muhammad Rizal dan Abdul Haris melaporkan dari Bandung, Jawa Barat dan Jakarta. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan saksikan sesaat lagi akan tayang Copa America USA 2024 Grup A babak Group Stage Chile versus Argentina live eksklusif di Indosiar dan video. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Janet Lee pamit undur diri, sampai jumpa.